Memang berkelit pinter sana, aku. berkelit sini, Mana bisa mengelak aku jadi sana, pengamat mengelak mualaf kalau sini. nggak pinter? Nah, pinter tapi Anda pun Walaupun nggak pakai data, pinter kamu Emang aku mengelak ya. pinter. pinter berkelit. Aku pun udah mengcounter bukunya Insan Moko Ginta. Suatu Wah, saat apa? kan itu kalau aku sudah punya modal, karena belum punya modal bro, baru Terlalu tahu. harus Aku counter harus itu bukunya Insan Moko Ginta Bentar, yang berjudul 13 alasan mencintai Yesus harus masuk Islam. Udah aku counter itu. ya, kau counter itu Al-Quran, kami sudah counter itu Itu Bible, kami nanti sudah counter. keluar itu kalau buku keluar, waduh, bisa geger Indonesia ini. Ya, UMR aja. Ngawur aja. Kan kelasnya juga sekelas si Insan Moko Ginta kan, yang sudah 5 kali dapat mualaf award kan. Aduh, yang tadinya sanjung-sanjung ternyata Kau saja diskusi nggak pernah pakai data mau buat buku-buku. Ah, ngadi-ngadi kau ini pengalaman. Iya nih Arya. Disuruh baca aja nggak bisa. Bagaimana mau cetak buku? Ya, di antara kalian aja ada, bisa saja nanti ada yang malah jadi Kristen, bro. Yang anehnya gitu loh. Kamu tahu tak, Yerusalem itu dari Yunani jaraknya sekitar 2.300 sampai 2.400 kilometer loh, tergantung laluan lewatnya. Ajaran maksudmu gitu. Kau baca dulu, ada ajaran rentenir, paham? Jangan banyak cerita kau, diskusi santai-santai aja gitu loh. Gak usah mengatakan personal, aku ini hebat, aku ini hebat. Nggak ada kau hebat, menuankan anak manusia yang berak kau tuh, paham? Kan kau udah bilang bahwa pintar. Dengar. Masuknya agama Kristen ke Indonesia berawal dari bangsa Portugis yang mendarat di Aceh, kemudian ke wilayah timur Indonesia, dan penyebaran agama Kristen kemudian lebih berkembang di wilayah timur Indonesia. Siapa yang membawa agama Kristen masuk ke Indonesia? Dari Aceh katanya ya. Tahun berapa itu? Bentar ya. Siapa yang membawa agama Kristen masuk ke Indonesia? Kalau bukan Belanda, berarti ajaran Belanda Kristen ini. Kalau data yang lain ku tahu yang di abad ke-7 masuk dari Tapanuli Tengah, Barus. Bang, namanya agama Kristen masuk ke Indonesia itu, dia memakai kata-kata umat Islam, Bang. Kalau tidak memakai kata-kata Tuhan umat Islam, tidak akan bisa masuk ke Indonesia itu, Bang. Bisa masuk. Ajaran penjajah, Kristen itu kan ajaran penjajah, ajaran Belanda, komponi. Data yang tadi kan bilang dari Aceh. Ada data ku tahu bahwa di abad ke-7 kekristenan masuk melalui Tapanuli Tengah, Sumatera. Kota Barus namanya. Itu di abad ke-7 masuknya. Jadi soal data bisa ya bisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 soal data. Lanjut, Bang. Aku mau cari dulu yang lain. Nah, karena tekok memang ini si Bang Mualaf Kristen satu ini. Soalnya dia tahu gitu ya. Terlalu kuat doktrin dia. Orang malam itu masa kok tahu abad ke-7 udah masuk agama Kristen di Sumatera, di Tapanuli Tengah gitu ya, Kota Barus gitu ya. Jauh banget abad ke-7 pula lagi ya. Bisa tahu dia itu pengamat mualaf itu. Cari faktanya deh, bener nggak pengamat mualaf ini ngomong? Indonesia, apakah Belanda, apakah siapa yang membawa agama Kristen masuk ke Indonesia? Menurut digilip.unimed.ac.id, masuknya agama Kristen ke Indonesia yang dibawa oleh bangsa Belanda yaitu dengan mengirimkan para zending ke Indonesia. Bangsa Belanda yang bawanya masuk ke Indonesia. Mengirim para zending ke seluruh tanah jajahannya. Penjajah Kristen itu, Belanda yang bawanya masuk ke Indonesia. Ini penjajah. Aduh, penjajah rupanya. Fakta yang ku bilang tadi nggak berani carinya. Coba cari. Apa yang mau dicari? Itu masuk ke Indonesia, ajaran Kristen itu penjajah yang membawa. Yang membawa di abad ke-7. Aduh.
Ajaran-ajaran kurang ajar, penjajah rupanya yang bawa. Jabat ketujuh, jauh banget tuh jabat ketujuh itu. Masa Udah ada sebut ajaran tempatnya, penjajah? sebut waktunya. Memang begitu, informasi harus jelas di mana. Jangan sebut lahir di bawah pohon kurma, nggak tahu di mana pohon kurma itu. Kalau saya kan cara saya menyampaikan ya jelas kan, tempatnya ku jelaskan di bawah. Bukan hanya sekedar menyebut dibawa oleh Portugis, nggak gitu. Tahun berapa harus ada. Udah. Dari tadi kau udah ada bawa data, kau mau ke sejarah pula kau. Nanti kan saya sejarah ndak ini. Jangan-jangan udah dicari sebenarnya. Jangan-jangan udah tahu. Sekarang saya mau tanya dengan kau. Kenapa kau tempelkan perjanjian lama dengan Bibelmu? Jawab. Kenapa kau tempelkan perjanjian lama dengan Bibelmu? Kenapa kau tempelkan? Jawab. Ini kan ada tempel. Kenapa kau ikut sertakan? Ya, kenapa kau ikut sertakan Tuhan Musa dengan Tuhanmu? Jawab. Tuhan Musa dengan Tuhan, memang Tuhan Musa dengan Tuhanku beda. Perjanjian lama itu siapa yang menulis? Tuhan siapa itu? Tuhan Musa. Perjanjian lama itu Tuhan siapa? Oh, beda. Gini bro, ku ajari Anda dasar-dasar kitab suci. Ajari Anda. Kitab suci itu ada periodenya bro. Kalau di dalam Alkitab maka disusun. Alkitab itu adalah kumpulan dari kitabnya para nabi dan para rasul. Disusun mulai kitabnya Musa hingga terakhir kitabnya Yohanes. Jadi banyak bro. Maka orang Mana ada Yohanes punya kitab? karena Jangan banyak kau belajar. Mana ada Yohanes punya kitab? Yohanes saja nggak bisa baca tulis kok. Bagaimana Anak seorang nelayan kok. Aja nggak bisa baca tulis. Pertanyaan saya. Anda yang bisa baca Kenapa tulis baru punya kitab gitu. Kalau Muhammad nggak bisa baca tulis berarti nggak Ya, kenapa kok? kitab gitu berarti maksudnya. Enggak, kenapa kok? Gimana Kenapa sih? kau ambil Tuhan Musa dengan Apa Tuhanmu? gitu? Kenapa kau ambil Tuhan perjanjian lama? Kenapa kau ambil? Apakah sama Tuhanmu perjanjian lama dengan perjanjian baru? Sama Tuhannya? Jawab. Saya sudah jelaskan tadi perihal kitab suci. Iya, Tuhan perjanjian lama dengan Tuhanmu sama enggak? Itu pertanyaannya. Sama enggak? Tuhan itu cuma satu bro. Enggak Tidak bisa ada jawab. di perjanjian lama dan abad dulu dengan abad sebelum Masehi dan sesudah Masehi itu sama. Pertanyaan saya, Yang besar ya menggunakan pendetamu nggak bisa jawab ini. Tuhan perjanjian lama dengan perjanjian baru sama enggak? Pendetaku menjelaskan atas bahwa 20 Tuhan itu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah yang kami sembah. Oh, bukan Yesus. Yesus itu adalah cara Tuhan datang ke bumi. Iya, coba. Perhatikan Tuhan ya. yang datang ke bumi menunjukkan dirinya secara langsung. Dia mengajar bukan lagi melalui para nabi. Oke, sekarang pertanyaan saya. Berarti Tuhanmu perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Tuhan Jawab. perjanjian baru lagi. Sama nggak Tuhannya? Itu kan Tuhan Musa. Oh Tuhan Musa, beda Tuhan Musa dengan Tuhannya Muhammad maksud Anda juga. Dengan Tuhan orang Kristen, gitu maksudmu? Enggak, kita sepakat dulu. Mau Anda maksud beda-beda Tuhan? Kita sepakat dulu. Tuhan perjanjian lama dengan perjanjian baru sama nggak? Kita sepakat dulu, baru kita ke sana nanti. Sepakat. Kami diajari bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Oke, kita kunci ya, saudara-saudara Awaludin ya, dengar ya. Oke, Dengar siap. semua ya. Nah, Siap. Oke. Di dalam perjanjian lama ada di situ, kalau di Islam itu syariat. Berarti kamu ada hukum. Di dalam perjanjian lama, di imamat, haram makan babi. Perjanjian baru, Makan onta haram nggak? Makan onta? kau sebentar dulu. Tanya dulu makan onta haram nggak? Ya, anak ini. Kan diam kamu dulu. bilang secara sekaligus yang makan babi. Aku tanya makan onta haram nggak? Adakah yang menghalalkan di dalam perjanjian baru babi itu halal? Jawab. Di dalam Bible perjanjian baru, jawab. Musa diperbolehkan Tuhan juga memperjualbelikan daging babi dan juga boleh juga memberikan kepada tamunya. Tolong tunjukkan data di perjanjian baru
babi itu halal. Jawab. Tadi udah aku jelaskan tadi. Bahwa Musa, aku kan lebih pintar daripada kalian. Kalian mengira, oh hanya sebatas begini. Musa, saya orang Kristen juga, kuajari juga loh bro tentang ini. Bahwa Musa diperbolehkan Tuhan juga memperjualbelikan dan diperbolehkan juga memberikan kepada tamu. Bahkan orang Kristen banyak yang nggak tahu itu. Pertanyaan saya, perjanjian baru yang menghalalkan babi. Jangan usah kemana-mana. Saya tunggu nih 4 hari jadi nggak jadi masalah. Jawab. Sebatas itu jawabanku bro. Anda terserah mau puas atau enggak. Terlalu panjang kalau aku bahas tentang hal haram itu nanti. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru terlalu panjang. Jadi singkat aja udah. Pengamat, sekarang saya mau mengajari kamu membaca dulu. Kamu baca dulu data yang kutampilkan ini, ayo. Apa itu? Pengamat, kamu nggak mau membaca data yang kutampilkan ini? Silakan. Baca aja. Aku lebih enak mendengar daripada membaca. Baca. Kan ini TikTok ini sambil tiduran bro ini. Anak Melayu dari tadi nggak ada Oten yang lebih cerdas. Dari tadi nggak turun-turun ini Oten ini. Bacalah data yang kutampilkan ini. Aku ini tiduran nih. Nggak pakai data lagi secuil pun dari tadi. Nggak ada, dia bodol ini, bodol. Dari tadi dah aku lihat nggak turun-turun, bosan aku dengarnya dari tadi. Botol ya. Mana Mana datanya? Kalau cuma ngaur aja bosan. Benar sebetulnya, makanya nggak pakai data tadi. Ini kesalahanmu yang ke-47. Mana PR-mu bagimu adalah tolong tunjukkan data di perjanjian baru babi itu halal. Itu PR-mu, ya. Udah lanjut. Ada juga itu bro sebenarnya. Nanti ku siapkan itu. Kalau aku sudah serius banget nanti untuk live, nanti ku sampaikan semua itu. Jadi aku simpel-simpel aja udah jawabnya. Bosan dengarnya. Udah turun sana lagi makan ke apa ke? Cobalah membaca itu, literasi membaca. Dia kan ada literasi membaca, literasi mendengar, literasi memahami. Nah sekarang aku tengok kamu kurang literasi membaca. Coba baca data aku tampilkan ini. Baca aku saja, guru loh, aku bukan hanya sebatas tukang baca, tukang nulis juga literasi dia membaca. sudah. Ini baca dataku. Bacalah baca baca. dataku, ayo. Kenapa kamu nggak mau baca? Silakan. Kalau aku baca Anda nanti, mau menyampaikan, tapi kamu anti membaca. Gimana sih? aku mengedukasi kamu supaya kamu pintar. Cobalah edukasi baca, bacakan kepada saya Bacalah. untuk. Ayo. Ya bacalah. Supaya kamu dapat edukasi dengan literasi membaca. Ayo. Di sekolahku itu ada literasi membaca, literasi mendengar, literasi memahami. Kalau kamu Intinya begini, nanti kurang literasi membaca, coba baca data aku tampilkan nih. Tahu aja. Intinya Aku itu sudah banyak buku-buku bacaan, bahkan yang diberikan oleh umat Islam juga aku. Ada usahlah. Intinya begini host, dia tuh nggak mau kondusif ini dan nggak. Anak Melayu Iya cari baca yang aja. lain. Anda kenapa harus paksa Dari saya tadi hal yang mau Anda sampaikan? turun. Gimana sih? Silakan baca. Aku dengar kan? Tuh istrimu tuh sudah pulang belakang. Dengar. Data nggak ada, ngomong sekarang semaunya. Nih, kata Paulus, Bang Pengamat, sesungguhnya jikalau kamu memotong kulupmu, itu sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kamu udah potong kulupmu atau enggak? Oh, ini bicara tentang sunat ternyata. Ya. Iya. Anda mau bahas tentang sunat. Ya bacalah. Saya sudah panjang lebar itu mengulas tentang sunat itu.
Sampai di Quran pun ku cari, ternyata Quran sendiri tidak tahu tentang sunat ternyata. An-Nahl 123 di Al-Qur'an. Itu begini bunyinya. Turutilah milah Ibrahim yang tidak menyekutukan Allah, gitu itu isinya. Bukan sebagai orang yang bersunat. Itu. Apa yang tidak menyekutukan Allah? Jangan nambah-nambah lah kau. Emang begitu bunyinya, coba baca sendiri. Surah An-Nahl 123. Surah apa? Surah An-Nahl 123. Mana ada surah An-Nahl? Mana ada? Ada di Al-Quran surah An-Nahl. Ya kalau Anda nggak paham bahasaku ya terserah. Enggak ada surat An-Nahl di Al-Quran, Bang. Kau ini framingnya otakmu yang sudah miring atau kau ini baru keluar dari rumah sakit jiwa? Hah? Udah dibilangin nggak ada surat An-Nahl di situ. Ngomong tuh lurus-lurus. Ya itu udah lurus itu. Mana ada lurus? Yang ku tahu ada itu yang ku baca. Mana ada surat An-Nahl di situ? Ya, coba kau baca dari zaman dulu itu. Kita lihat lagi. Ngomong aja salah. Surat An-Nahl. Surah An-Nahl 123 itu. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Itu katanya. Bukan tadi kau bilang kan. Bukan dan tidak. Dan dia Ibrahim tidak menyekutukan Allah. Iya, harusnya nggak perlu ada agama Islam lagi. Kalau kalian mengikuti agama Ibrahim. Iya, tahu nggak seperti apa agama Ibrahim itu? Nggak tahu kan? Salah satunya bersunat, bro. Nggak tahu kan? Woi, salah satunya bersunat. Aku nanya Bibelmu. Ini. Kata Paulus, aku disunat pada hari ke-8. Filipi 3 nomor 5 ini kan Yesus sunat pada hari ke-8. Kata Paulus kepada pengikutnya Paulus, sesungguhnya jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus, siapa Kristus itu? Yesus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Gimana tuh? Berarti Kristen ini bertentangan dengan ajaran Yesus. Kristen ini pengikut Paulus, gitu. Masa literasi tahu tidak kesimpulan kamu menurut Paulus soal sunat? Tahu nggak? Tahu nggak? Ngapain ikut Paulus? Paulus seorang pembunuh kok. Jadi kesimpulan sebenarnya dari ajaran Paulus kan banyak. Kesimpulan dari ajaran Paulus adalah pertama, yang bernama Saulus ketika umur 30 tahun, dia yang telah memegangi jubah Stefanus, dia yang telah merajam Stefanus atas perintahnya. Siapa Stefanus? Stefanus adalah pengikut Yesus yang jujur, seorang pemuda yang jujur, dibantai dan dirajam, disalib terbalik oleh Paulus. Kata-kata terakhir Paulus ketika mau dipancung oleh Kaisar Nero tahun 64 Masehi. Kalau dustaku untuk kemuliaan Tuhan, mengapa aku harus dihakimi? Itu kata-kata terakhir Paulus di Jalan Ostia di Roma. Kejam Paulus ini rupanya ya. Kejam. Dia telah memegangi jubah Stefanus. Bajingan rupanya Paulus ini ya, diikuti. Kalau Paulus bicara tentang sunat gini kesimpulan dia di Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Galatia lagi ya Paulus. Galatia 2:21. Aku tidak menenorak kasih karunia. Jika ada kebenaran di dalam Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Kesimpulannya Paulus orang bodoh. Kesimpulannya, engkau dari tadi tidak pakai data kitabnya Yahudi di Yoreh DA nomor 147 ayat 1 dan 2 melarang Abodazara atau penyembah asing, penyembah berhala berada di rumah-rumah penyembahan berhala.
Abu Dzarah itu dikatakan Ludahin bahwa aja bang, ludahin aja sih. gereja adalah penyembahan berhala Abu Dzarah sesuai dengan kitabnya orang Yahudi yaitu Yoreh Da 147 nomor 1 dan 2. Itu kitabnya Yahudi loh. Oten. Enggak maju-maju otak. Anda tahu nggak tentang Yahudi? Enggak tahu nggak tentang Yahudi? Enggak tahu nggak Yahudi? Kristen itu tahu nggak? Dalam kitab Yahudi Yoreh Da 147 ayat 1 dan 2 Ada yang tidak mau. mengharamkan berada di tempat-tempat Abu Dzarah, yaitu tempat penyembahan berhala. Itu adalah bagian daripada kitab Yahudi Shulchan Aruch. Mengatakan diharamkan atau dilarang, atau di dalam bahasa Yahudinya Asyur. Hukum halakah Yahudi diperbolehkan. Hukumnya bernama mu'tar di masjid, musola, langgar, atau surau. Yahudi berdoa 1 hari 3 kali. Syacharit, mincha, dan ma'arif ataupun arfid, doa malam. Untuk melakukan tefilah ataupun berdoa diperbolehkan di masjid, surau, langgar, atau musola. Tetapi diharamkan di tempat peribadatan non-Yahudi yang menganduri unsur penyembahan berhala sesuai dengan Abu Dzarah 18a, Yoreh Da 147 ayat 1 dan 2 di dalam kitab Shulchan Aruch. Oke, jelas? Saya mohon izin turun dulu saudara-saudaraku. Ternyata pengamat ini dari tadi tidak pernah pakai data secuil pun. Nanti saya izin stalking. Terima kasih saudaraku semuanya. Ya, Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menerima Aku juga mau turun bang ya, Bang Hos. Izin semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah. Ya, sama-sama aja kita turuni jajak pagi tadi. Sama-sama kita turun ya. Bang Pengamat, turun dulu. Bang Ketawa ya. Di bawah, bro. Thank you, bro. kurungkat dulu ya. Istirahat dulu. Thank you, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, gak usah lari-lari. Gak usah lari-lari, kau jawab. Yesus berdoa di taman Getsemani kepada siapa? Oke, saya jawab dulu. Saya jawab, kamu ngamuk-ngamuk. Kenapa sih kamu? Silakan. Bukan ngamuk, kamu orang penipu harus digituin, Bang. Nggak boleh dibaikin. Silakan. Siapa yang menipu? Di dalam Kristen nggak boleh menipu. Ya, katakan iya, tidak. Ya sudah, Paulus itu menipu. 1 Filipi 18. Berdusta dalam segala hal. Apa yang kamu tahu tentang Paulus? Itu di Filipi 11. Filipi 1 ayat 18. Baca. Ya, apa yang kamu paham tentang Paulus? Di situ ada Injil, ada Yohanes, ada Markus, ada Matius. Dia menipu tuh, menipu. Paulus itu penyesat. 2 Yohanes 1 nomor 7. Ya,
yang telah pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Galatia 1 ayat 11. Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, melainkan Yesus Kristus. Berarti Paulus mengatakan Yesus bukan manusia. Gitu. Berarti surat 2 Yohanes 1 Yesus nomor 7, yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia adalah si penyesat. Jadi Paulus adalah penyesat dan antikristus. Kalian adalah pengikut gitu. Paulus, bukan pengikut Yesus. Udah? Titik. Udah? Ya, sudah, silakan. Siapa yang berdoa di Taman Getsemani, silakan. 6 ayat 14 itu blur dong, salah dong. Jawab dulu, siapa yang berdoa di Taman Getsemani? Dia malu, jangan lari dulu kamu. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Ini saya Kau jawab bilang apa kamu koplak. Yesus adalah Tuhan. Lalu dia berdoa kepada siapa di Taman Getsemani? Kok bicaranya begini sih? Kamu kayak orang ngomong gak jelas begitu sih, kenapa sih? Kalau memang Yesus Tuhan, dia berdoa kepada siapa di Taman Getsemani? Ya Bapak, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku. Berzikir dulu, biar tenang. Makanya kau diam. Makanya kalau saya ngomong kau diam, supaya saya jangan keras ngomongnya. Kalau kau diam, saya enak ngomongnya. Coba diam. Bisa diam nggak? Baik. Pertanyaan saya kepada saudara Kadaubo, ya insinyur ini ya, silakan. Siapa di Matius 29? Ya, Matius 26 ayat ke-39. Di situ berbunyi gini. Dengerin. Yesus lalu ia maju sedikit dan berdoa, ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Di saat itulah Yesus berserah diri kepada Tuhan yang mengutus dia. Pertanyaan saya, tadi kau mengatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Lalu dia berdoa kepada siapa? Silakan. Saya mute. Dia berdoa kepada Bapa. Makanya kamu saya terangin 1 Korintus 8 ayat 6, kamu potong-potong begini jadinya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Oke? Nah, sekarang kamu bilang dia berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Anak berdoa kepada Bapa itu masuk akal, make sense. Tapi kalau Allah bersumpah dengan Tuhan lain, itu gimana itu kalau di surat Al-Malis 40 itu? Coba kamu jawab. Iya, sudah? Ya kamu jawab dulu jangan lari. Tunggu. Saya kau kira saya terima jawaban? Jangan lari. 1000 pertanyaan kalian. Kau diam satu pertanyaan saya kamu nggak bisa jawab. Bisa diam nggak? Ya kamu jawab dulu. Kamu jawab, saya diam. Diam nggak? Bisa nggak? Ya saya diam, kamu jawab dulu. Ya Allah, tadi saya mute loh. Kau ngomong saya mute loh. Sekarang saya ngomong, bisa nggak? Nah, begini Kadaubo, dengar ya. Korintus yang kau baca tadi itu adalah surat Paulus untuk jemaat di Korintus. Sewaktu dia belum kembali ke Yerusalem, di Kisah Para Rasul ayat 21 nomor 21, Paulus kembali ke Yerusalem dan bertaubat dari pengajaran dia yang menyimpang, yaitu keluar dari hukum Musa. Maka dia disuruh oleh orang Yerusalem, kalau kau masuk Yerusalem, kau harus bertaubat karena kau telah mengajar orang-orang Yahudi di luar Israel, ya, orang-orang Yahudi di luar Israel untuk tidak mengikuti dan mentaati hukum Taurat, yaitu tidak menyunatkan anak-anaknya dan lain sebagainya, termasuk ajaran tadi bahwa mengatakan Yesus adalah Tuhan. Nah, itu bukan ajaran orang Yahudi, karena sampai saat ini tidak ada orang Yahudi yang mengatakan Tuhannya adalah roh atau manusia yang disalib. Potong jari saya kalau orang Yahudi pernah menyembah kepada roh yang disebut, apalagi yang disalib seperti Yesus. Nah, silakan. Udah belum? Ntar kamu Terus itu adalah ayat sisipan ya. Ayat sisipan hanya karang-karangannya Paulus, jadi tidak bisa masuk. Yang saya minta perkataan Yesus. Di mana perkataan Yesus, dia adalah Allah itu sendiri yang menjelma turun menjadi manusia. Silakan. Kamu bilang kalau perkataan Paulus, Galatia dan lain sebagainya, itu tuh perkataan Paulus tidak jelas. Karang-karangan dia sendiri. Surat Paulus karang-karangan. Titik. Oke, enggak apa-apa kami. Ada Matius, ada Markus, ada Lukas, ada itu kok, Injilnya masih banyak kok. Ada Yohanes. Makanya kamu taunya Paulus. Yusra Yasin itu kamu blur, kamu batalin berarti. Ya udah, silakan jawab dong. Enggak usah curhat. Jawab. Ayat Yohanes 10 ayat 34 sampai 35, kata Yesus kepada mereka, kepada orang Yahudi ini, tidakkah ada tertulis di kitab Tauratmu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah, tanda tanya. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan ditentang Yesus balik, disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan.
Nah lo, panik kan kamu? baik. Nah, sebentar. Ini kan pertanyaan saya harus jawab satu-satu. Kalau kau mengatakan Yesus adalah Tuhan, tunggu kita selesaikan dulu satu loh. Nanti lari ke saya habis itu gampang. Sekarang bagaimana dengan pernyataan Yesus waktu dia membaca nats kitab Yesaya di sinagoge, dia mengatakan bahwa genaplah nats ini sewaktu kalian mendengarnya. Kau baca ya, nubuatan Yesus yang sesungguhnya itu supaya terbuka otak kau. Kau buka Yesaya 61 ayat 1 sekarang. Silakan kau baca. Kalau kamu lari, kamu tertutup. Diam dulu dong. Selesai. Kenapa kau potong, saudara? Lari dari Kristen. Wajar lah. Kenapa? Saya kan mantan Kristen. Saya tahu dong. Wajar. Karena kamu nggak paham. Kamu nggak paham. Sebentar. Kau yang nggak paham. Nubuatan Yesus yang langsung divalidasi oleh Yesus. Maksudnya begini. Waktu Yesus mengakui bahwa itulah aku. Nubuatan kitab Yesaya untuk aku. Ini kau dengar ya. Kau buka Yesaya 61 ayat 1. Di situ Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Oleh karena ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk orang-orang miskin dan tawanan. Ya. Kemudian divalidasi di Lukas 14. Kau buka. Buka sekarang. Baru di situ Yesus ditolak. Judulnya Yesus ditolak di Nazaret. Nah, pada saat hari raya, pada hari Sabat biasanya mereka menyuruh Yesus untuk membaca kitab Yesaya. Kemudian dia membuka dan dia membaca. Lalu dia berkata, Roh Tuhan ada padaku oleh karena ia telah mengurapi aku. Dan ia telah mengutus aku kepada orang-orang miskin, orang tawanan dan lain sebagainya dan seterusnya. Lalu dia menutup kitab Yesaya dan dia berkata, genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Lalu orang Yahudi ingin mendorong, bangun dan berdiri. Hei, bukankah kamu anaknya Yusuf? Hanya Mesias yang akan mengenapi nats ini. Nah, mereka tuh menunggu Mesias, bukan Tuhan. Ngerti gak? Orang Yahudi mendorong dia keluar dari bait Allah dan ingin mendorong dia ke jurang. Ngerti? Karena baru Yesus berkata, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Di situ saja Yesus mengatakan dia adalah nabi. Dia menyatakan dirinya. Tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Baru mereka bilang, kalau begitu kau perbuatlah apa yang kau perbuat di Kapernaum, tunjukkan kepada kami. Begitu. Jadi Yesus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan, Mesias atau Kristus. Supaya kau tahu, Kristus itu adalah bahasa Yunani, Mesias itu bahasa Ibrani. Yosua Mesias itu nama Yesus untuk di Ibrani. Yesus itu adalah disematkan oleh orang Yunani. Kamu itu dapat nggak perlu kamu ngajarin saya kayak gitu. Terjemahan dari Yunani. Dia lebih paham daripada kamu. Kamu nggak perlu. Kalian tuh terjemahan. Kasihan kau baca terjemahan, saudara. Original teksnya nggak ada. Beda sama Al-Quran. Jadi kalau kau bertanya Al-Quran, kau harus belajar dulu 15 cabang ilmu. Balago, mantek dan lain sebagainya. Bukan kau asal baca terjemahan. Al-Quran itu bukan terjemahan. Udah, saya tanya kamu deh. Al-Quran itu bukan terjemahan. Kamu kan pinter nih. Saya tanya kamu ya. Saya kan bodoh. Kamu kan bilang pada saya bodoh. Berarti kau terima ya. Yesus bukan Tuhan ya. Sebentar kok. Engkau Tuhan Yohanes 13 itu. Mau berapa ayat? Mau berapa ayat kamu? Sekarang saya tanya kamu mau berapa ayat? Mau berapa ayat? Mau berapa ayat? Saya kasih tahu kamu. 61 balol. Saya sudah bilang tadi itu yang divalidasi oleh Yesus. Kau baca Yesaya 61 ayat 1. Oh, Yesus itu Tuhan. Mau berapa ayat? Balol. Nubuatan yang divalidasi oleh Yesus, balol. Baca. Kesetanan dia. Ya, ginilah. Bukan kesetanan, kau tuh sudah didoktrin, sudah tertutup otak kau sama itu doktrin daging babi segala macam, sudah mutar-mutar di ginjal kau tuh. Enggak perlu kau darah babi, daging babi, otak babi sudah masuk dalam otak kau, makanya sulit kalian itu. Untuk jadi kami pun nggak marah-marah. Kalian silakan, kalian kami. Bukan marah-marah, kau tidak mau mendengarkan. Kau buka nubuatan Yesus. Yesaya 61 ayat 1. Di situ kau tahu Yesus itu adalah manusia biasa, sama seperti Nabi Musa. Tidak ada perbedaannya. Dia makan, dia mati pula. Silakan. Diutus. Oke, kamu diam dulu ya. Oke. Tadi panjang loh, kamu ada 3 menit belum ngomong, kalau kami diam. Saya mau di-mute kan, saya diam. Oke, sekarang saya bukan kau yang ngatur. Udah, kalau kau mau bicara aja, jangan kau ngatur. Yohanes 8 ayat 19, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Dia tanya kepada Tuhan Yesus itu. Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya jikalau kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Nah, Yohanes 8 ayat 23-24, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini.
Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Nah, kamu akan mati dalam dosamu. Pantesan, karena kamu nggak ngerti apa-apa. Kedua, pertanyaan saya kan belum pernah bertanya ya. Kalian terus bertanya dari tadi. Coba kamu sebutin dong Quran Az-Zariyat 49. Kamu akan mati kalau kamu tidak mengakui aku sebagai dia Mesias. Mesias artinya bukan Tuhan. Baca di atas berikutnya. Kamu jangan menista. Kamu kan menyesatkan orang di sini. Makanya saya bilang, dengerin. Sebentar. Kau bilang tadi kamu akan mati dalam dosa kalau kau tidak mengakui akulah dia. Dia sebagai apa? Mesias. Woi, bukan Tuhan. Ini orang nggak bisa diskusi. Kamu jangan menyesatkan orang di sini. Kau jangan menyesatkan orang. Kamu nggak percaya silakan. Kamu jangan marah-marah gitu loh. Bagus bos. Kita saling menghormati gitu loh. Kenapa kamu marah-marah? Kamu bertanya kamu sendiri marah-marah. Kau mau menyesatkan, saya nggak mau. Teman-teman saya percaya silakan, saya nggak menyesat, saya menjawab. Kamu kan minta jawaban saya. Situ kan minta jawaban saya, kawan. Kau kan menipu. Dari mana menipunya? Ya kata tadi. Maka dengerin, diam. Mantap, semangat Bang Al. Semangat Bang Al. Sebentar. Lanjut. Saya buktikan kau tipu. Kau bilang tadi begini, sebentar. Kau bilang kamu akan mati dalam dosa kalau kau tidak mengakui bahwa akulah dia, betul? Dia itu apa? Dia itu Mesias yang diutus Tuhan, yang diurapi Tuhan. Nubuatannya di Yesaya 61 ayat 1. Makanya setelah Yesus membaca itu kitab itu, dia berkata, Roh Tuhan ada padaku. Oleh Ia tidak mengurapi aku, maka genaplah nas ini setelah kalian mendengarnya. Dia berkatakan itu di Nazaret, tempat asal dia. Baca. Makanya kau tuh saudara, di mana ada tulisan Mesias di situ? Kamu jangan memframing. Kamu baru jangan di mana kata Allah? Di mana kata Allah? Di mana ada kata Mesias di situ? Iya, di mana juga kata Allah di situ, Tuhan? Kalau dia adalah Tuhan. Alkitab kayak gini nih. Kau yang nggak ngerti, saudaraku. Saya bilang tadi nubuatan Yesus. Kau nggak berani baca. Coba kau buka Yesaya 61 ayat 1. Itu nubuatan Yesus divalidasi di Lukas 14. Ketahuan langsung bahwa Yesus sendiri yang memvalidasi. Itu yang saya baca itu, di mana ada kata Mesias? Yang kamu tambahkan kurang Alkitab. Kau baca Yesaya 61 ayat 1, kemudian kau buka di Lukas 14. Itulah Yesus memvalidasi sendiri bahwa dia genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Berarti Yesus mengatakan bahwa dialah itu yang dimaksud dalam kitab Yesaya, kitab yang dinubuatkan oleh para nabi. Allah itu sendiri, makanya bukan. Astaga, Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan ada padaku oleh karena Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk membebaskan orang miskin, orang tawanan dan lain sebagainya. Bagaimana kau bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan? Yesus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Jangan-jangan ini kau nggak tahu apa arti Kristus. Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Kalian dibodoh-bodohi oleh Lukas. Lukas mengatakan di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Orang jadi bingung. Seharusnya itu hari ini telah lahir bagimu, yaitu manusia, juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan. Itu sebenarnya original teksnya. Ya udah belum. Belajar saudara, belajar jujur ya, belajar jujur. Iya, kamu pintar. Silakan. Saya jawab ya kawan. Sebentar ya. Yohanes 20:28. Kau baca Yesaya dulu, Yesaya 61. Kau baca itu. Betul saudaraku. Satu-satu dong. Kalau saya mau ngomong kalian takut. Kau baca itu. Yohanes 20:28 divalidasi oleh Yesus sendiri. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan ya Allahku. Itu nubuatan Yesus yang sesungguhnya. Yesus dan dia bilang mengatakan, Thomas jangan kau bilang aku Allah atau jangan bilang Tuhan. Di sini Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan ya Allahku. Diam Yesus, nggak ada dia bilang, jangan kau sebut aku Yesus Tuhan, jangan kau sebut aku Allah, karena aku bukan Tuhan, karena aku bukan Allah. Nggak ada. Dia diam-diam aja. Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku seperti kamu ini. Barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, kamu bilang Mesias lagi ntar. Kamu jangan bersaksi dusta dah. Kamu yang pendusta di sini, Bang Al. Kamu yang penuh-penuh trik tipu daya di sini. Udah nggak ngerti Alkitab, so ngajarin orang lagi. Bang Jero, makan beras 300 karung lagi kamu baru bisa ngajarin orang. Banyak kan makan cuma berdua, mulut kau itu. Buka mute mau Bang Jero. Buka. Enggak, dia nggak ngerti, tapi dia berstatement gitu loh saudaraku.
Dia Nggak bilang, ngerti apa sih dari tadi saya perhatikan kau itu memang nggak ada pengetahuan Bibelmu dibanding Bang nah, Al. Nggak usah Bang Al Yohanes sama 20 ayat saya aja 28. Muslim Sebentar aja. saya tanya kamu Bang Yerusalem. Ini Oh, kau baca contoh itu. dulu Yesaya 61 dulu, jangan lompat-lompat. Kau baca ini. Ya ini jawabannya. Yohanes 20 ayat 28. Thomas mau jawab dari dia, ya Tuhanku dan ya Allahku kepada Yesus. Tapi diam Yesusnya. Kenapa? Karena memang dia Berarti kau mau Tuhan. mengatakan kontradiksi. Kok Yohanes kontradiksi itu sih? kontradiksi sama Kamu Yesaya. yang koplak, kamu yang nggak ngerti apa-apa. Pantesan kalian lari. Kalian nggak paham. Yo, lu mau Begitu lu mau marah-marah nyerang jelas. pribadi gua koplak-koplak. Ya karena Kau kamu bilang ilmumu tadi tidak saya ada bodoh di dari telapak tadi kan. kaki Kamu saya. masih nggak ngerti kan. Pas dites nggak ada Carikan ilmunya ayat sama sekali carikan kalian. di Al-Quran tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa kami umat musim bodoh, tetapi kau di Yeremia 4:22 kalian adalah umat bodoh. Ah, Bukan saya yang ngomong, Bibelmu Jar. sendiri yang ngomong. Al-Hijr, Al-Hijr, Jar. Al-Hijr ayat 6 itu. Al-Hijr ayat 6, ayat 6. Al-Hijr ayat 6. Al-Hijr ayat 6 kau baca 95-nya itu buat kami muslim tidak persoalan. Kenapa? Yang menuduh Nabi Muhammad itu kafir Quraisy yang mengatakan dia gila. Bagaimana dengan Markus 3 nomor 21 keluarga Nggak suka kan Yesus kalau yang digituin mengatakan kan? bahwa Yesus tidak waras. Ya kamu nggak suka Saya kan? tanya sama Dia kau. kata nggak waras, nggak suka kan Enggak, kamu saya kan? tanya, enggak apa. Ya Mari nggak kita ada bermain perang kesinambungannya, ayat. memang Mari. nggak ada matchingnya di situ, nggak ada Dengar kaitannya dulu, memang. dengar dulu. Makanya Dengan kasus jangan yang bawa-bawa yang sama, lain. kau bawa Al-Hijr 6. Kau bawa Al-Hijr 6. Kau tahu nggak Al-Hijr 6 apa? Siapa yang menuduh Nabi Muhammad gila? Saya tanya sama kau. Kamu kan tahu, Siapa yang kamu menuduh? jelasin, kamu jelasin lah. Kau jawab. Kau jawab itu. Saya Makanya jelaskan, malu kan? saya jelaskan. Pas Kalau kau dibongkar tidak tahu, saya dikit-dikit jelaskan. ntar Saya kamu jelaskan. baru. Kalau orang mau Saya kalian, jelas, tapi kalau diolah diam nggak dulu mau kau, nggak. diam dulu. Iya, saya jelaskan. Saya terima tuduhanmu, tapi saya jelaskan, oke, bahwasanya di Al-Hijr nomor ayat 6 itu tuduhan kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Oke, sekarang dengan case yang sama, dengan kasus yang sama, dengan mirroring yang sama. Markus 3:21 keluarga Yesus yang mengatakan Yesus tidak waras. Jadi kau Bibelmu sendiri yang nampol. Kalau kami Quran udah jelas 100% firman Allah. Al-Hijr 6 itu kafir Quraisy menuduh Nabi Muhammad. Buat kami muslim gak ada masalah orang yang nuduh kafir Quraisy. Sekali lagi yang nuduh kafir Quraisy. Bagaimana dengan Markus 3:21 yang menganggap Yesus tidak waras keluarganya? Gimana sikapmu? Silakan. Udah belum? Ntar saya ngomong kalian itu lagi. Jawab. Iya, udah belum? Ntar saya jawab, jangan dipotong-potong ya. Oke. Nggak dijawab Ya, simak aja. dulu ya, supaya kau nyambung jawab aja. Al-Hijr nomor 6 itu tuduhan kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Buat kami muslim tidak problem, no problem at all. Pertanyaannya, dengan kasus yang sama Markus 3:21 keluarga Yesus yang mengatakan Yesus tidak waras. Bagaimana sikapmu? Silakan. Ya, kamu mau terima nggak pas digituin? Nggak kan? Ya sama, artinya sama. Saya tanya, kau jawabnya ngelantur. Iya, kalau kamu buka ayat itu, saya juga Al-Hijr ayat 6, makanya itu poinnya. Iya, Al-Hijr 6 sudah saya jawab. Sudah saya jawab. Pemahaman, Sama, berarti pemahamanmu sama. salah. Pemahamanmu salah. Sekarang jelaskan sama saya Markus 3:21. Markus 3:21, bukan. Ya bacalah kau. Markus 3:21 ya. Apa sama saya buka ya. Bible-nya? Makanya Bible saya kamu bilang itu, ilmunya dia baca ini masih. dong. Makanya Pak Pen, Ya, nggak apa-apa ilmu dia sih, ini bodoh. Ntar saya tes saya kalian taruh di satu-satu telapak di sini kaki dulu. saya. Yang penting jangan Telapak marah-marah. kaki saya ilmunya. Ilmunya dia tentang Bibelnya sendiri masih ada di bawah telapak Biasanya kaki saya. orang bodoh kadang-kadang membungkus dia, kesannya dia pintar, padahal orang-orang sering ngomong kayak gini nih nggak ada ilmu. Dari tadi sih nggak ada lihat kamu mutarin ayat-ayat. Yang ayat 1 itu sampai 3 jam kamu bolak-balik itu terus kamu ituin. Kenapa? Ilmu kamu nggak ada, otak kamu nggak kuat, nggak nyampe. Dipaksa lagi konslet. Kita buktikan ya. Al-Hijr 6 sudah saya Tadi bilang jawab. saya ya. bodoh, oke, Al-Hijr saya 6. udah mengakui, saya bilang. Tapi saya Iya. tes dulu. Kita tes dulu, kita uji Ya, dulu. oke, baik. Gini, kita buktikan aja ya. Tuduhanmu dengan membawa Al-Hijr 6, Nabi Muhammad gila. Oke, mari kita bedah. Al-Hijr 6 itu
tuduhan kafir Quraisy itu ada di 95-nya. Bahwasanya kafir Quraisy lah yang menuduh Nabi Muhammad gila. Buat kami Muslim nggak ada persoalan. Sekarang bagaimana dengan kasus yang sama? Itu jawaban saya sama. Mau nggak kalau kalian kaitin dengan ini, saya kaitin dengan itu. Dengar dulu, kan saya sudah sama, ya kan? Kau kan bilang sama. Saya tolak. Karena apa? Al-Hijr 6 itu tuduhan kafir Quraisy. Nah sekarang bagaimana dengan tuduhan keluarga Yesus yang mengatakan Yesus tidak waras di Markus 3:21? Kau bisa menjelaskan? Silakan jelaskan Markus 3:21. Nggak ada. Orang tuanya tetap bilang dia normal-normal aja. Orang tuanya mengasihi dia juga. Itu bahasa kiasan, sama kiasan itu di Al-Hijr ayat 6 itu sama-sama. Nggak ada. Itu di Quran dia bilang di Quran 19 ayat 19 itu mengatakan dia orang suci. Orang yang mulia, orang suci istilahnya. Nah, kalau kamu bilang kaitin ke itu, kafir Quraisy yang mengatakan itu bahwa kafir Quraisy itu orang jahiliyah. Sabar, ini mau ditampilkan datanya. Sabar Kedebo, sabar. Ini mau ditampilkan sebentar datanya. Bang Siawan. Sebentar Bang, maaf Bang. Saya tunjuk sedikit ya. Kamu bilang orang Quraisy itu memang dia nggak mengenal Allah, dia orang-orang kafir ini. Dia tapi gini loh, kebiasaan mereka berpindah pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah. Di surat 106 Quraisy 1 ayat 4 ayatnya. Di An-Naml 91, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini atau Mekah. Tapi sama kan menyembahnya. Siapa yang ngorok, woi? Ada yang ngorok itu. Nah, ini sama. Kenapa jangan lari? Malu dia, malu dia. Ini Bang Abdul Jabbar ini yang ngorok ini. Malu dia. Dia ngorok. Dia ketiduran. Sabar Kedebo nggak lari. Kalau Bang Jeru nggak lari itu nggak ada istilah lari buat dia. Sabar, dia hanya mau menampilkan datanya yang menyatakan bahwa keluarganya sendiri menyatakan Yesus itu nggak waras. Pertanyaannya begini. Ini teman-teman begini Bang Syarif sebentar Bang. Iya sabar. Ya, Dengar dulu. kalau gini, maklum, saya bisa maklumi, ya kan? Saya bukan pemain baru. Di ranah pertanyaan saya tadi loh, kamu pura-pura diskusi keluar, atau saya apapun bertanya namanya. kamu turun, gimana sih? Sebentar. Tahu nggak pertanyaannya? Tahu nggak? Sebentar kawan. Sebentar. Kau harus, kenapa kau ketakutan saya nongol lagi? Saya harus merespon framing kamu dengan mengatakan kaburkan dia. Itu kalau itu kau maksudkan saya, berarti kau meleset. Tapi teman-teman harap maklum, saya bukan pemain baru. Satu, kedua, itu sudah jadi kebiasaan Kristen ini. Kalau ada orang kepental, dia langsung framing. Oh, takut kan dia? Kaburkan Yerusalem, kabur. Seperti Pak Limpo katakan, tidak ada kamusnya buat seorang Yerusalem. Kabur, saya tampil lagi, oke? Ya, izin saudara Al-Hijr semua ya, jangan ada yang bernarasi untuk mendapatkan alibi buat Kedebo ya, jangan ada, biarkan Bang Jeru yang bernarasi. Karena orang Kristen macam gini, kapan ada narasi lain itu yang diperbesar-besarkan, jangan ada yang bernarasi ya, kita mute semua. Silakan Bang Jeru. Oke, baik. Al-Hijr 6, saya sudah jawab. Itu isu yang kau angkat Al-Hijr 6. Maka saya merespon bahwa kami Muslim tidak ada masalah dengan Al-Hijr 6 karena di situ adalah yang menuduh Nabi Muhammad gila adalah kafir Quraisy. Oke, atau musuhnya. Lantas bagaimana dengan kasus yang sama? Anda bilang majas, Anda bilang mana buktikan, tampilkan datanya. Baik, saya tampilkan. Oke, saya ikuti permainanmu. Bagaimana dengan kasus yang sama Markus 3:21? Bisakah kau menerangkan siapa yang menuduh? Di Markus 3:21 mari kita saksikan. Siapa yang menuduh? Apakah orang Farisi atau keluarganya? Saya bacakan. Karena kau menuntut datanya, oke, baik. Karena saya yang mengangkat isu maka saya bertanggung jawab. Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya, huruf besar, mendengar hal itu mereka datang hendak mengambil dia, huruf besar. Sebab kata mereka, keluarganya ya, kata mereka, ia, huruf besar, tidak waras lagi. Nah, Al-Hijr 6 sudah saya klarifikasi itu tuduhan kafir Quraisy, tidak masalah buat kami Muslim. Sekarang bagaimana dengan engkau seorang Kristen menyikapi Markus 3:21 ini yang keluarganya Yesus sendiri mengatakan Yesus tidak waras? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya mengatakan bahwa Yesus tidak waras keluarganya? Di mana?
Pendusta. Astagfirullahaladzim. Tampakkan Teman-teman di situ ada yang bisa pendusta. bantu nggak? Ini saya sudah tampilkan. Oke, aku bacakan Kak Dobo ya. Tampakkan. Oke, aku bacakan. Ini sudah Enggak, nampak di layar. tampakkan di layar. Sudah nampak di layar. Kamu nggak lihat di layar ini? Ya gedein. Ini udah gede ini. Markus 3:21. Aku bacakan, jangan sampai kau anggap bahwa Bang Jeru bacakan tadi salah. Aku yang bacakan. Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mana tampakkan Bang Jeru. Sorry. Aku bacakan Kak Dobo ya, aku ulang. Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ini ada di layar. Konteksnya sebentar. Di situ konteksnya kalian paham nggak? Karena mereka mengira dia sudah gila. Mengira. Bukan dia gila. Mengira. Oke? Mengira. Keluarganya itu mengira. Mana? Kau pendusta. Mana kata mengira? Pendusta kau. Kau pendusta, bukan saya yang ngomong. Amsal 36. Mana kata mengira di sini? Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Mana kata mengira di sini? Kamu nih kata pendusta dia. Kau Pendusta dia, bukan saya. Menipu kau. Udah jelas. Bacain Amsal 30. Amsal 30 nomor 6. Itu. Bacain Pak Pendeta. Amsal 30 nomor 6. Dia ini pendusta. Kata Amsal 30 nomor 6. Menambah-nambah firman. Pendusta kau. Gini, Kak Dobo, tadi kau yang angkatkan Al-Hijr itu. Sudah Kamu kan tanya saya jawab, kamu nggak percaya. Di sini yang tertulis, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dia tidak ada kata mengira. Kamu lanjutin ayat setelahnya dan sebelumnya. Di sini tertulis, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Mana mengira? Ya kamu buka, baca sebelumnya dan sesudahnya. Kamu buka, biar kamu paham konteks di situ perikopnya. Terus ayat ini mau diapakan? Ya, kan kamu sendiri yang itunya. Inilah bukti. Terus ayat ini mau diapakan? Lanjutin ayatnya, jangan kamu bengahin di situ. Nih sebentar. Tindakan ini sebentar. kesalahpahaman dan tidak Dengar dulu. Inilah saya tidak salah mengatakan di awal, kau itu pemahaman Bibelmu itu masih di bawah kaki saya. Saya nggak salah. Kenapa? Kau membawakan Al-Hijr 6, ya kan, tanpa menunjukkan datanya. Saya tunjukkan Al-Hijr 6 dan bahkan saya kasih tahu itu ada tuduhan. Kemudian saya mengkomparasi mirroring dengan Markus 3:21 karena saya sadar saya yang mengangkat isu, maka saya tampilkan ayatnya. Kemudian kau bantah Markus 3:21 dengan menyuruh baca sebelum dan sesudahnya. Nah, pada titik ini saya taruh kau di tengah, bawakan Markus 3:20-nya dan Markus 3:22-nya. Silakan. Kalau kau tidak bisa menunjukkan data, jadi omong-omong doang, setelahnya itu kau akan seludahin. Tindakan ini timbul akibat kesalahan dan ketidakpercayaan. Sebentar, kau diberi kesempatan. Kau diberi kesempatan menyanggah. Ya, tampilkan. Ini orang ngomong kok gini. Itu data udah tampilkan jelas. ayat 20-nya dengan dua-duanya. Coba Itu tampilkan. data sudah jelas ditampilkan. Siapa yang tidak waras di selanjutnya situ. itu ada lagi Jangan mencoba menipu kau sama kami. ketidakpercayaan Ya? keluarga Yesus terhadap Apa? kuasa dan ajarannya. Udah jelas itu, nggak kau lihat mata kau itu. Iya, setelahnya Buka mata ayat kau itu lebar-lebar. Ayat setelahnya PA, bukan. Ketampul kau kan sama Bible kau sendiri kan? Bukan kau, ayat setelahnya, pendusta. Pendusta. Oke, tampilkan Kak Dobo. Anda Kau yang pendusta. mengangkat. Tampilkan ayat setelahnya. Iya, dia yang dan ngangkat, siapa sebelumnya. yang ngangkat tadi? Tampilkan. Kamu yang ngangkat. Kamu yang tampilkan. Saya. Kamu yang ngatur mengatakan kami, bacakan. Kamu yang mengatakan bacakan ayat sesudahnya. Tampilkan coba. Kita mau lihat. Sebelum dan sesudahnya kalian harus coba baca dulu. tampilkan sebelum dan sesudahnya. Tampilkan. Kamu yang Kan ngangkat. handphone nggak bisa nampilin. Coba kamu tampilin. Coba. Ngomong aja gede. Makanya Bang Jeru bilang pengetahuan Bibelmu masih di bawah telapak kakinya. Saya nggak ngomong saya pintar, tapi Yerusalem ini kayaknya nggak ada ilmunya sama sekali, jujur. Buktinya dia bisa menjelaskan Al-Hijr yang kau angkat. Nggak ada ilmunya sama sekali, Markus, termasuk kalian di Komal ini. sekarang dikomparasi Saya dengan katakan begitu. Markus. Kenapa? Ditampilkan. Pemahaman kalian tentang Alkitab Tampilkan, itu cuma tampilkan doang. bantahanmu, tampilkan bantahanmu.
Kami mau lihat. Tampilkan. Tindakan ini timbul akibat kesalahpahaman dan ketidakpercayaan Tuhan Yesus terhadap bantahanmu kuasa dan supaya kami ajarannya. lihat. Tampilkan bantahanmu Nggak supaya ada kami di situ lihat. tertulis Ya kenapa kesalahpahaman. Yerusalem nggak berani? Langsung menipu kau. Kenapa Yerusalem nggak berani? Yerusalem, Bukan Bang Yerusalem yang mengangkat, kamu yang Nggak usah mengangkat kau. bantahannya. Dia yang angkat kok, Nggak dia usah yang kau. angkat dari tadi. Dia yang pertama. Kamu usah yang kau berbelit-belit kau. kamu yang mengangkat Dia bantahannya. yang Dia berselang udah dari jelas. Baca tadi. sesudahnya. Data yang ditampilkan itu gila, apa tidak waras? Jangan ada narasi yang setelahnya kau baca, jangan ada narasi kau baca. lain Bang ya. Dia sengaja dia mau mencari alibi nih. Tampilkan narasi sesudahnya seperti yang kau angkat bantahannya itu. Tampilkan. Tindakan ini timbul akibat kesalahpahaman dan ketidakpercayaan Tuhan Yesus terhadap kuasa dan ajarannya. Nggak usah Yang kau mereka khawatir dan nambah-nambahin. Dasar penipu. Tampilkan. Ya suruh Yerusalem lah, dia kan nggak ada di Tampilkan. handphone itu. Kamu yang Kalau saya tampil, saya membantah. keluar. Kamu yang membantah. Kamu yang membantah. Tampilkan bantahanmu. Saya satu handphone, kalau saya tampilin saya keluar, Syarif. Tampil. Kamu mau Gimana cara- sudah mau gimana alibi, mau keluar. Kamu sudah Berdiskusi menyerah. itu Kalau saya tampilin, harus saya ambil di menyediakan data. Kamu Jangan sudah cuma mau comot alibi keluar. doang. Makanya aku Kenapa typing nggak dari tadi. ditampilin seterusnya? Dengar, Kenapa? Kadobo. Kenapa nggak ditampilin seterusnya? Kenapa? Kadobo, makanya aku typing dari tadi di bawah. Kadobo, langkah 1000 paling tepat untuk kau. Supaya kau tidak Ngomong malu, kamu bijaknya, masih bertahan. luar biasa. Pantesan Tapi nggak nggak waras. ada menyediakan data. Udah Disuruh saya Bukan tampilkan begitu bantahannya. berdiskusi. Modal Saya suruh muncung aja Yerusalem, dia. Yerusalem nggak berani. Modal Kenapa? muncung aja kau. Dia pendusta. Modal muncung. Nggak ada Nggak ilmu. butuh muncung. Nggak ada ilmu sama sekali, nggak ada. Kau yang nggak ada ilmu. Kamu sangka kami ini muslim hanya dengar Suaramu aja yang sudah bebek. percaya. Tapi nggak ada ilmunya kau nih. Kadobo, Ya, kamu menganggap bahwa seharusnya kami berdiskusi itu mendengar menyediakan bicaramu data. di Komal ini, Bukan sudah kami yang percaya membaca begitu Bible saja. kamu. Kan udah saya baca. Udah saya baca. Iya, Kenapa? kamu menganggap Saya bahwa silakan. setelah kau bacakan itu kami mau percaya begitu saja. Tampilkan coba buktinya. Ya kenapa nggak berani? Orang di sini udah banyak ini nggak. kenapa Kamu nggak yang ditampilin? ngangkat, kamu yang ngangkat bantahannya. Katanya coba tampilkan sesudahnya atau sebelumnya. Coba, kami mau lihat buktinya. Ini parah asli. Kok kami yang parah, kamu? Gimana sih kamu ini? Tampilkan coba bantahanmu akan ayat Nggak ada ini. Markus ilmunya ini. ini. Kenapa Yerusalem nggak berani? Suaranya Bukan, apa gede? bukan Bang Yerusalem yang mengangkat bantahan ini. Kamu yang mengangkat bantahan ini, bahwa ini ada bantahannya di ayat sesudahnya dan sebelumnya. Tampilkan coba. Ini ada track recordnya, Syarif. Ada track recordnya siapa yang mengangkat bahwa Yesus. Coba kau putar track recordnya siapa yang membantah. Dia duluan ngomongnya. Yang ngomong duluan Al-Hijr siapa? Iya, karena dia ngomong duluan ini. Yang ngangkat Al-Hijr siapa? Nah, botol. Yang ngangkat Al-Hijr siapa? Nggak paham, pantesan kebanyakan minum air kencing ontai kayak gini lah jadinya. Yang ngangkat Kalau Al-Hijr kebanyakan siapa? makan apa? Jangan Songor melebar, kedua. Bang. Jangan melebar, Bang. Dia sengaja itu. Jangan melebar, Bang Pendeta. Bang Pendeta jangan melebar. Dia sengaja mencari alibi. Jangan melebar. Dia sengaja fokus. Dia sengaja mau mencari alibi ini supaya bisa dia ke ani. Tampilkan bantahanmu. Kamu mengangkat Al-Hijr. Banjeru sudah pertanggungjawabkan bahwa itu adalah dari kaum Quraisy yang mengatakan bahwa Rasulullah gila. Tidak waras. Iya, Bang. Itu sudah Tanya dijelaskan. dia. Sekarang Apa yang dia Yerusalem, pahami ayat di situ, Bang? ya, makanya Hadis tampilkan. Coba tampilkan. Kami bukan muslim bodoh yang bisa percaya begitu saja perkataanmu. Enakan kalian nipu aja, kamu nipu aja, Syarif. Kadobo, kami bukan muslim bodoh yang bisa percaya Iya, begitu kamu nggak saja bodoh akan tapi kamu ucapanmu. menipu, Pak Syarif. Lah, yang menipu di sini siapa? Kamu nggak bisa menampilkan data, itu namanya penipu. Ya kalau saya nampilin gimana kalau satu handphone? Kasih tahu aja caranya gimana ya. Saya tampilin nama buat kamu. Kamu kasih tahu caranya. Alasan. Enggak, kamu kasih tahu aja caranya. Ya alasan. Iya, caranya aja saya minta caranya. Saya tampilin. Alasan. Takut. Gak usah banyak alasan. Campakkan aja host orang yang beginian. Biarin, Bang. Nggak ada ilmunya. Biarin. Takut gak ada ilmu semua. Ngapain dipertahankan orang begituan? Masa berdiskusi nggak ada menyediakan data?
Malah Padahal enak-enak dia suruh kita. Kadobo dari awal tadi itu aku udah typing di bawah. Kadobo, aku mau ambil angka 1000 Kadobo supaya kau nggak tambah malu. Ini Bang Yerusalem ini kau hadapi. Nggak baca typing aku di bawah. Bego betul kau Kadobo. Sudah aku typing di bawah berapa kali. Kadobo ambil angka 1000 supaya kau tambah berkurang rasa malumu. Dia mengutip Al-Hijrah, dia tadi kan mengutip Al-Hijrah, kita paham itu apa artinya. Kita pingin dengar bagaimana dia mengartikannya, ya kan? Enggak Al-Hijrah gini. itu kan udah jelas. Gini abang-abangku. Orang kafir mengatakan gila kepada baginda kita. Iya gini abang-abangku. Orang Kristen kalau sudah terpojok kayak tadi si Kadobo ini berusaha mencari alibi dengan narasi-narasi dari orang lain yang ada di Komal. Itu yang dibesar-besarkan. Makanya aku pesan tadi. Jangan ada yang bernarasi di luar dari konteks. Makanya dia nggak bisa bang. Karena gitu dia. Gitu orang Kristen kalau ditemani diskusi. Oke, baik. Kalau alasannya adalah device-nya cuma satu, ini si Kadobo kembali mengulangi kebodohannya. Membuktikan bahwa dia tuh bodoh dalam arti gini, saya satu HP. Ya kan? Dalam hitungan 39 detik saya bisa sempat nyelam dan saya bisa tampilkan ayat yang dia maksud. Tetapi kenapa saya tidak mau menampilkan? Walaupun device saya satu, ini saya tampilkan 320, 321 ya. Dia meminta ini kan dia nuntut. Jadi kebodohan-kebodohan itu berulang kali dilakukan ya. Ini saya tampilkan. Kalau alasannya cuma satu device, saya satu device, berarti dengan kata lain si Kadobo ini menunjukkan semakin lama di atas semakin lama mempertontonkan kebodohannya ya, dengan alasan tata cara diskusi saja dia tidak paham. Tata cara diskusi saja dia tidak paham. Dia mengatakan saya yang mengangkat isu Al-Hijr 6, saya hanya merespon, dia yang mengangkat. Lantas kemudian setelah saya mengklarifikasi Al-Hijr 6 atau tuduhan kafir Quraisy, maka dengan kasus yang sama saya mempertanyakan Markus 3:21. Karena saya yang menyebut Markus 3:21, maka saya bertanggung jawab menampilkan Markus 3:21. Tetapi dia mau menyanggah, dia bilang baca sebelumnya 20-nya. Tetapi dia tidak bisa menampilkan data, hanya omon-omon. Dan diperparah lagi, di Markus 3:21-nya, dia menambahkan mengira. Tidak ada redaksional yang di situ mengira. Makanya saya bilang, saya bukan mengatakan kau pendusta, tetapi Bibelmu sendiri yang mengatakan kau ini seorang pendusta. Amsal 30 nomor 6, jangan menambah-nambah firman, maka kau akan dituduh pendusta. Oke? Nah, kembali lagi kepada alasan satu device. Saya satu device, 39 detik, saya bisa tampilkan tanpa saya keluar. Ini, kita baca yang dia tuntut. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula. Sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ini 20-nya sampai 21. Iya, mana kata mengira di sini? makanya jadi ibaratnya ini dia beol saya yang nyebokin. Dia beol saya nyebokin. Tapi syukurnya begini Bang Jeru, saudara-saudara kita muslim di sini nggak ada yang berkomentar apa ini, karena orang Kristen begitu abang-abangku semua. Kapan Bang Jeru berdiskusi atau siapapun debater Islam yang berdiskusi, dia terpojok. Dia berusaha mengambil alibi dari kata-kata peserta lain atau yang ada bernarasi lain. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Itu teknik pengalihan itu isu. Itu teknik mereka, pengalihan dengan isunya kencing dia. ontak lah. Nah itu, jangan ditanggapi dengan kencing ontak. Iya, pengalihan isu. Iya, betul. Jangan ditanggapin. Betul Bang, dia sengaja tuh Bang, biar bisa kabur. Biar bisa kabur, betul. Ini Bang Al-KTP, betul Bang. Saya nangkap kok, saya nangkap tujuan dia. Dan dari awal sudah saya bilang Bang, izin Bang ya. Tadi saya udah bilang dia itu pendusta, penipu. Karena yang dia sebutkan semua sudah saya pelajari Bang. Lukas 4 ayat 18 itu sudah jelas Yesus sendiri yang mengatakan, yang memvalidasi bahwa roh Tuhan ada padaku oleh karena ia telah mengurapi aku. Yesus itu mengatakan bahwa dia diutus Tuhan, dia adalah manusia yang diurapi Tuhan. Nah, nubuatannya di Yesaya 61 ayat 1 tadi itu baru
Yesus sendiri yang mengatakan bahwa nas ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itu perkataan Yesus tuh. Berarti dia menyatakan bahwa dialah Mesias yang ditunggu mereka, yaitu yang diutus oleh Tuhan, kan begitu. Dia pendusta memang, dia nggak ini bang, nggak jujur orangnya tuh, nggak jujur. Ya, jadi terus Al-Hijr itu, izin bang, Al-Hijr tadi itu sudah saya baca di buku Sirah Nabawiyah. Itu cara-cara orang Quraisy, banyak cara orang Quraisy untuk mengejek, mengolok dan lain sebagainya untuk menghalang-halangi dakwanya Nabi Muhammad. Ada di Sirah Nabawiyah kok. Jadi tidak masalah, betul yang kata Bang Yerusalem tadi, betul. Tidak Emang masalah bagi kami, memang begitu kejadian dulu. Emang ada Kristen jujur, Bang Al? Iya betul bang. Saya paling jengkel kalau orang yang penipu gitu. Iya. Iya, tadi sebenarnya saya nggak mau ikut campur pada saat Bang Al ini dengan si Kadobo, ya kan. Bahkan saya membantu apa yang diinginkan oleh kalian berdua yang sumbernya dari Bang Al, saya tampilkan ini di layar lebar. Tetapi lihat dia tadi, dia tidak merespon, tidak melihat atau pura-pura tidak melihat apa yang dinarasikan, dibangun konstruksi argumennya berdasarkan dalil, yaitu Yesaya 6:1 nomor 1 yang Bang Al katakan. Saya coba menghadirkan datanya, tetapi dia jangankan menyanggah, membaca aja dia tidak mau. Iya betul bang. Karena dia tahu, dia sadar bahwa betul Yesus manusia bukan Tuhan. Nah, tapi gini ya, Bang Yerusalem, kawan-kawannya dia mau membacanya yang disuruh Bang Al tadi itu. Jadi gini saudaraku semuanya ya, kalau ada satu diskusi dan ada narasumber kita umat muslim di atas sementara berdiskusi, tolong jangan ada yang bernarasi lain supaya tidak teralihkan, supaya tidak ada pengalihan isu, bahan pengalihan isunya. Iya betul.